أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Naam ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita selalu menjadi orang yang bersyukur jika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita lanjutkan pembelajaran ulumul Quran. Kita sampai pada al-hikmatu min nuzuli al-Qur'ani mufarraqan. Hikmah dari diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Min taqsimil Qur'ani ila makki wa madani, termasuk salah satu alasan dari pembagian Al-Qur'an kepada, atau maksudnya menjadi makkiyah dan madaniyah, yatabayyanu annahu nuzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Itu jelas bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi itu secara terpisah. Walinuzulihi ala hadzal wajhi hikamun katsiratun. Dan karena turunnya yang seperti ini, itu ada hikmah yang banyak. Minha, diantaranya, al-awwal tasbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk meneguhkan, mengukuhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya atau kepada Nabi Muhammad itu dalam sekali jumlah. Kadzalika, yang demikian itu, yakni kadzalika nazzalnahu mufarraqan, yaitu diturunkan secara terpisah, linusabbita bihi fuadak, agar kami meneguhkan dengannya hatimu, yaitu dengan Al-Qur'an, untuk meneguhkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Qur'an kepadamu itu dengan cara perlahan. Wala ya'tunaka bimatsalin, dan tidaklah mereka mendatangimu dengan suatu permisalan, liyasuddun nas an sabilillah, agar memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, kecuali kami akan datangkan kepadamu dengan suatu kebenaran dan lebih baik penjelasannya. Summa asani ayyashula 'alan nasi hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amalu bihi, agar menjadi mudah, ya, menjadi mudah bagi manusia menghafal Al-Qur'an, memahami dan mengamalkannya. Ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, itu akan memudahkan bagi manusia menghafalkan, memahami dan mengamalkannya. Haitsu yaqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an, yang mana Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka sedikit demi sedikit. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan secara berangsur agar engkau membacakannya kepada manusia
ya, dengan perlahan. Dan kami wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu secara berangsur. Tsumma salis tangshitul himam liqabuli ma nuzila minal Qur'an wa tanfidhihi ya, wa tanfadhi, yaitu mengaktifkan semangat, ya, mengaktifkan semangat untuk menerima apa yang diturunkan dari Al-Qur'an dan juga melaksanakannya. Haitsu yatashawwaqun nasu bi lihafin wa syauqin ila nuzulil ayah, yang mana manusia itu akan merasakan rasa kangen, ya, dengan suatu kekangenan dan kerinduan untuk diturunkannya suatu ayat. La siyama 'inda istidadil haja ilaiha, terlebih ketika adanya suatu kebutuhan yang mendesak, ya, mendesak untuk diturunkannya suatu ayat. Kama fi ayatil ifki wal li'an, sebagaimana di dalam ayat al-ifk, yaitu hadisul ifk, ya, menceritakan tentang berita dusta. Wal li'an, dan ayat li'an atau ayat yang menceritakan tentang mula'anah. Suma rabi atadarruju fit tasyri'i hatta yasila ila darajatil kamal. Bertahap, ya, bertahap dalam penetapan syariat sampai pada tingkatan sempurna. Kama fi ayatil khamri alladzina sya'an nasu 'alaiha, sebagaimana di dalam ayat-ayat khamr yang menjelaskan keharaman minuman keras yang mana manusia itu tumbuh di atasnya, yaitu kebiasaan minum khamr. Wa allafuhu, dan membiasakan minum khamr. Wa kana minas sa'bi 'alaihim ayyujabahu bil man'i minhu man'an batan. Dan itu adalah suatu yang termasuk perkara sulit atas mereka jika mereka menghadapinya dengan dengan suatu larangan yang total, ya. Jadi sekali larangan total. Fanazala fi sa'nihi awalan qauluhu ta'ala, kemudian turun di dalam hal itu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras, wal maisir, dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwasanya di dalam keduanya, dalam khamr dan judi itu ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Fakana fi hadhil ayah tahyi'atun lin nufusi. Ya, fakana fi hadhil ayah tahyi'atan lin nufusi li qabuli tahrimihi. Dan di ayat ini itu ada persiapan bagi jiwa untuk menerima pengharamannya. Haitsu innal aqla yaqtadi alla yumarisa syai'an ismuhu akbaru min naf'ihi. Yang mana akal yang sehat itu, ya, akal itu akan berkonsekuensi untuk tidak membiasakan sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Summa nuzila saniyan qauluhu ta'ala, atau nazala saniyan qauluhu ta'ala. Kemudian turun yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian itu sadar, bisa mengetahui apa yang kalian ucapkan. Fakana fi hadhil ayat tamrinun ala tarkihi fi ba'dil awqati. Dan di ayat ini ada latihan untuk meninggalkan di sebagian waktu. Wahia awqatus sholawat, dan itu adalah waktu-waktu sholat. Tsumma nazala tsaniyan qauluhu ta'ala, kemudian turun ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridzum min amalis syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, wal maisir dan judi itu, wal ansabu wal azlam, ini termasuk perjudian, hanya berbeda alatnya. Itu adalah ridzun, najis, min amalis syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jadi khamar, judi, dan mengadu nasib itu adalah suatu najis dari perbuatan setan, maka jauhilah hal itu agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Maka di sini dikatakan fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Kemudian diperjelas lagi wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan waspadalah. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasanya tugas bagi Rasul kami adalah hanya menyampaikan secara jelas, ya, menyampaikan yang jelas. Fakana fi hadhil ayat al-man'u minal khamri man'an batan fi jami'il awqat. Maka di ayat ini itu ada larangan dari khamr dengan larangan yang total di setiap atau segenap waktu. Ba'da an huyyi'at an-nufus, setelah jiwa-jiwa itu sudah disiapkan. Summa murinat 'alal man'i minhu fi ba'dil awqat, kemudian dilatih untuk dilarang dari khamr itu di sebagian waktu. Jadi turunnya ayat tentang pengharaman khamr itu secara bertahap, yaitu yang pertama menyiapkan jiwa untuk menerima status hukumnya, bahwasanya khamr itu dosanya lebih besar, dosanya besar daripada manfaatnya. Kemudian yang kedua, mulai dilatih untuk meninggalkan khamr di waktu-waktu tertentu, dan ini khususnya di sholat 5 waktu. Kemudian yang terakhir adalah dilatih untuk meninggalkan khamr secara total. Sehingga orang-orang Arab yang sudah terbiasa minum khamr itu karena bertahap akhirnya mau meninggalkan khamr. Bahkan ada yang mengatakan seandainya larangan khamr itu langsung secara total, maka mungkin orang-orang Arab itu banyak yang tidak mau masuk Islam, ya. Karena mereka saking kuatnya dalam tradisi minum khamr. Taib, ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Demikianlah ulumul Quran pada kesempatan kali ini. Ini adalah sesi yang ke-9 ya, insyaallah. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.